Selamat sore. Materi pemaparan pada video kali ini adalah merupakan tugas mata kuliah PLKH 7 Litigasi Pidana kelas GZ dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH, MH, MPA. Saya Kolumbanus Priardanto dengan NIM 205202002, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Dalam tugas ujian tengah semester ini akan saya batasi pemaparan dan pembahasan khusus mengenai pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan kasus pidana yang cukup fenomenal, namanya kasus kopi sianida. Narasi awal sesuai dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016, Jessica Kumala Wongso terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu membunuh saudara Wayan Mirna Salihin. Dan tindakan saudari Jessica Kumala Wongso itu melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau setidaknya 20 tahun penjara atau dengan hukuman mati. Dalam kedudukan hukum kasus ini terjadi di restoran Oliver. Dulu ada restoran Oliver di Grand Indonesia yang berkedudukan hukum di di Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Oleh karenanya, kasus pidana ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alat bukti sesuai pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal itu disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila secara sah ia sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana itu. Dalam hal pembuktian perkara, dikenal suatu asas yaitu unus testis, nullus testis, yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Di mana secara harfiah dapat diartikan juga bahwa satu alat bukti bukanlah alat bukti. Pada pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar penentuan alat bukti yaitu 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam hal ini kita dapati sesuai pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim menggunakan alat bukti sebagai berikut. 1. Keterangan saksi. Dalam hal ini keterangan saksi antara lain 1. Saksi Bun Juwita alias Hani. B. Saksi Vera Rusli dari kampus Billy Blue College of Design Sydney, Australia. Saksi Marlon. Saksi Ileng, GM Restoran Oliver.
saksi Devi Kristinawati, saksi Agus Triyono, saksi Rosi sebagai server di restoran Oliver, saksi Ayah Mirna Dermawan Salihin. Adapun keterangan ahli yaitu ahli toksikologi Dr. Nur Samran Subandi MSI. Kedua ada saksi Dr. Purnomo SPF DFM, dokter forensik dari Rumah Sakit Polri. Kemudian ada ahli juga Dr. Muhammad Al-Azhar MSc. Ini adalah saksi ahli digital forensik untuk membaca dan memberikan penjelasan mengenai tata urutan membaca CCTV, membaca dan melihat CCTV. Kemudian ada Christopher Harina Rianto. Beliau adalah ahli digital forensik juga. Alat bukti surat. Alat bukti surat itu didapat dari surat visum et repertum dari Rumah Sakit Polri. Kemudian ada surat kematian dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kemudian alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk yaitu berupa rekaman CCTV yang dijelaskan secara terperinci oleh ahli digital forensik, yaitu tadi dari Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar dan Bapak Christopher Harina Rianto. Dari alat bukti CCTV itu terdapat banyak kejanggalan dan dapat diketahui juga bahwa banyak hal-hal yang memang sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Dan hal itu membuat keyakinan majelis hakim dalam menentukan siapa terdakwa dan siapa yang layak dijadikan pesakitan. Kemudian keterangan terdakwa berupa keterangan yang disampaikan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso yang tentunya akan memberikan keterangan yang berusaha untuk melepaskan tuduhan terhadap yang dialamatkan kepada terdakwa. Dengan demikian saya dapat sampaikan bahwa hakim sudah sesuai dengan pasal 184 ayat 1 mengenai dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, yaitu mendapatkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dari CCTV, dan ada juga dari hasil visum yang mana terdapat adanya sianida yang terdapat dalam tubuh, dalam lambung Mirna. Dan banyak keterangan saksi yang memang memberikan petunjuk kuat dan memberi keyakinan kepada hakim bahwa terdakwalah yang memang melakukan tindakan pidana tersebut. Demikian
penjelasan ringkas dari kami, dari saya, yang menjelaskan antara apa yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam praktek pelaksanaan vonis terhadap suatu tindak pidana dan implementasi oleh hakim terhadap perbuatan vonis terdakwa Jessica Wongso. Demikian paparan tugas ujian tengah semester PLK 7 kali ini. Terima kasih dan salam sehat selalu. Selamat sore.